Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga pada hari ini kalian sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembulatan ke ribuan terdekat. Kalau kemarin kita belajar ke satuan terdekat, ke ratusan terdekat, ke puluhan terdekat, sekarang ke ribuan terdekat. Nah, untuk pembulatan ke ribuan terdekat, kita melihatnya ratusannya, ya. Jadi angka yang sebelum ribuan itu kan ratusan. Jadi yang dilihat itu ratusannya. Nah, di sini aturannya, jika ratusan kurang dari 500, ratusan kurang dari 500, maka menjadi 0. Jika ratusan atau sama dengan 500, maka menjadi 1000. Contoh, Ibu contohin langsung ya. Contoh di sini ada 1250. Nah, kita bulatkan, kita lihat angka ratusan. Di sini angka ratusannya yaitu 2. 2 itu sebagai ratusan, maka berubah jadi 200. 200 itu kurang dari 500, maka 200 ini dicoret jadi 0. Tuh, maka jadi 1000. Ya, paham? Sekarang yang ini 4526. Nah, kita ambil yang 500 ini. 500 ternyata sama dengan 500. Jika sama dengan 500, maka berubah jadi 1000. Jadi ini jadi 1000. Maka 1000 ditambah 4000 jadi 5000. Itu pembulatan ke ribuan. Sekarang ini ada 6817. Nah, yang diambil angka 8-nya. Angka 8 ini ratusan, jadi 800. 800 lebih besar dari 500. Maka 800 ini jadi 1000. Jadi 6000 tambah 1000, 7000. Ibu contohin lagi. Misalnya ada 675. Nah, yang diambil 6-nya, berarti kan 600. 600 itu lebih dari 500. Nah, karena di sini tidak ada angka lagi, maka di sini jadi 1000. Maka ya udah 1000. Itu seperti itu, ya. Contoh lagi misalnya ada 12.671. Berarti yang diambil mana? 600-nya ini. 600 lebih besar daripada 500, maka ini dicoret jadi 1000, ya kan? Berarti 13.000. Itu seperti itu, ya. Intinya kalau ribuan itu ya 1000. Misalnya ratusannya lebih kecil dari 500, yaitu jadi 0, ya. Kalau lebih atau sama dengan dari 500, ya jadi 1000, ya, ribuan. Belakangnya ribuan. Oke, yang ribuan sudah paham ya. Sekarang kita akan belajar taksiran. Apa itu taksiran? Taksiran yaitu memperkirakan hasil hitung dengan cara membulatkan. Ya. Makanya kita kemarin belajar pembulatan karena kita akan belajar taksiran. Apa itu taksiran? Taksiran memperkirakan hasil hitung dengan cara membulatkan. Makanya sebelum kita jumlah harus dibulatkan dulu, ya. Tergantung dari soalnya, apa dibulatkan ke satuan atau dibulatkan dulu ke puluhan atau ke ratusan atau ke ribuan. Nah, taksiran ini ada taksiran tertinggi, ada taksiran terendah, ada taksiran terbaik. Apa itu taksiran tertinggi? Taksiran tertinggi ini memperkirakan hasil hitung dengan cara itu. Angka itu walaupun di sini itu kecil, angka di sininya nih, contohnya ibu sini ada 1,6. Karena di sini taksiran tertinggi, maka ini pembulatannya itu tinggi. Jadi dijadikan 2. Jadi 1,6 kalau kesatuan itu jadi 2, ya. Kalau ibu contohin lagi misalnya 7,1. Maka taksiran tertinggi ini jadi 8. Walaupun di sini angka 1, ya. Mau di belakangnya 1, 2, itu dia tidak terpengaruh dengan adanya aturan atau aturan pembulatan. Itu taksiran tertinggi.
Sekarang taksiran terendah. Taksiran terendah ini memperkirakan hasil hitung dengan cara membulatkan tapi terendah. Nah, 1,6. Sedangkan 6 ini kan kalau menurut aturan pembulatan itu bisa dirubah jadi 1. Maka ini tetap 1. Nah, contoh lain misalnya 6,9. Ini kalau taksiran terendah maka ini jadi 6. Ya. Kalau taksiran terendah misalnya 9,1, ya udah dia 9. Tuh seperti itu. Paham? Nah, apa itu taksiran terbaik? Taksiran terbaik itu memperkirakan hasil hitung dengan cara membulatkan tapi menggunakan aturan, ya. Aturannya seperti itu, yang pembulatan terdekat, ya. Nah, terbaik contohnya ini 1,6 di sini. Jadi 2 karena kita akan mengikuti pembulatan. Jika 6 dibandingkan dengan 5, maka kan lebih besar, maka di sini ditambahin 1, 2. Nah, contoh lagi misalnya untuk taksiran terbaik 2,4 aja ya, 2,4. Nah, kita melihat aturan, berarti 2,4, maka di sini 4 dibandingkan dengan 5. Oh, kurang, maka dia jadi 0, jadinya 2. Itu yang namanya taksiran terbaik. Jadi kalau taksiran terbaik itu memperkirakan hasil itu dengan cara membulatkan dan menggunakan aturan, ya. Kalau taksiran tertinggi memperkirakan hasil hitung dengan cara membulatkan tapi hasilnya tinggi, ya. Aturannya itu tinggi semua walaupun puluhannya kecil ataupun satuannya kecil, ya. Sekarang kita akan contoh taksiran kepuluhan terdekat. Kalau terdekat berarti dia akan terbaik. Ingat ya. Kalau ibu contoh taksirlah kepuluhan terdekat, berarti dia artinya menggunakan aturan pembulatan, ya. Contohnya, karena kepuluhan berarti jadi puluhan semua. Syaratnya yaitu dengan cara dibulatkan, ya. 27 ditambah 14. Karena ditaksir kepuluhan, maka 27 ini dibulatkan ke puluhan dulu, berarti 27. Nah, 27 dibulatkan 7 lebih dari 5 atau kurang, maka ini lebih, maka ini jadi 1, jadi 30. Tuh, jadi 27 ini jadi 30. Ditambah 14 kita bulatkan dulu. Nah, 4,5, oh lebih kecil, maka di sini jadi 0, maka 10. Tuh. Jadi 27 tambah 14 kalau ditaksirkan itu menjadi 30 ditambah 10 sama dengan 40. Oke, kita contoh lagi. Misalnya taksirlah ke ratusan terdekat. Misalnya di sini Ibu contohin 217 dikurang 192. Nah, kita taksir karena ratusan berarti angka di bawah ratusan kan berarti puluhan, ya. Berarti kita lihatnya puluhan. Ini dibulatkan dulu. 217 kita bulatkan. Tuh. Bulatkan berarti dilihatnya 1 titik-titik dengan 50, ya, karena ini 1 ini kan puluhan. Nah, 10 dengan 50 berarti kurang. Berarti ini jadi 0, jadi 200. Jadi 217 kalau ditaksir itu jadi 200. Dikurang sekarang 192. Yang dilihat 9-nya ya, puluhannya 90 titik-titik 50 lebih. Berarti ini jadi 100. Di sini juga jadi 200. Berarti ini jadi 200 juga. 200 dikurang 200 jadi 0. Jadi 217 dikurang 192 itu sama dengan 0 karena ini ditaksir, ya, diperkirakan hasilnya. Oke, sampai sini sudah paham? Sekarang keribuan misalnya ada 2145 ditambah
3.675. Nah, kalau ribuan apa tadi yang dilihat? Ratusan. Nah, satu itu ratusan. Kita langsung aja. 100 kita bandingkan dengan 500. 100 lebih kecil atau lebih besar dari 500? Lebih kecil ya. Berarti 100 lebih kecil dari 500 ya. Karena lebih kecil berarti ini jadi 000. Berarti di sini tambah. Berarti ini 600 ya. 600 lebih besar dari 500. Berarti ini jadi 1000. Dicoret berarti 4000. Maka 2000 tambah 4000 itu 6000. Sampai di sini paham tentang pembulatan dan taksiran ya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.